Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 5? Semoga kalian selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bertemu lagi dengan Ibu Siti di Sentra Matematika. Ya, teman-teman, kita sudah memasuki semester 2 di tahun ajaran ini. Semoga kalian tetap semangat belajar walaupun kita masih lagi ya teman-teman belajar secara daring atau online. Ya teman-teman, kita berdoa ya semoga pandemi ini segera berlalu agar kita dapat berkumpul bersama guru dan teman-teman di sekolah seperti semula. Ya teman-teman, tetap semangat ya belajarnya. Nah, di pekan pertama semester 2 ini kita mulai dengan tema ekosistem. Ya, pekan ini tema kita adalah ekosistem alami. Sedangkan subtema kita adalah ekosistem hutan dan padang rumput. Ya, teman-teman, seperti biasa ya teman-teman, sebelum Ibu Siti lanjut ke materi matematika, kita akan bahas dulu tentang apa sih ekosistem itu. Ya, ekosistem adalah interaksi yang terjadi di sebuah lingkungan tertentu yang terjadi antara makhluk hidup dan benda mati. Kemudian ekosistem alami sendiri adalah ekosistem yang terbentuk karena pengaruh alam sekitar dan bukan karena campur tangan manusia. Oke, tadi subtema kita adalah ekosistem hutan dan ekosistem padang rumput. Kita bahas satu-satu ya. Kita mulai dari ekosistem hutan dulu. Apa sih ekosistem hutan itu? Ya, hutan merupakan suatu kawasan yang ditumbuhi dengan lebat pepohonan dan tumbuhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hutan adalah tanah luas yang ditumbuhi pohon-pohon dan biasanya tidak dipelihara orang. Tumbuhan yang tumbuh di atas tanah yang luas biasanya berada di wilayah pegunungan. Nah, itu ya definisi atau pengertian dari hutan. Nah, ada berbagai macam hutan ya yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada hutan lindung. Kemudian ada hutan swakalam, ada hutan wisata, ada hutan konservasi. Ya, untuk pengertiannya sendiri nanti kalian bisa belajar di Sentra Sains bersama Ibu Upi ya. Nah, teman-teman, kita akan lanjut ke ekosistem padang rumput. Ya, ekosistem padang rumput adalah salah satu kelompok ekosistem daratan atau terestrial yang terbentuk secara alami, mempunyai ciri khas seperti ditumbuhi tumbuhan jenis rumput. Memiliki curah hujan terbatas dan tidak merata, diperkirakan 25 sampai 30 cm per tahun. Kemudian ekosistem padang rumput juga ada beberapa macam ya. Yang pertama ada padang rumput sabana. Yang kedua padang rumput stepa. Ketiga padang rumput prairie. Dan yang keempat padang rumput tundra. Nanti kalian bisa belajar ya teman-teman sama Bu Pi untuk definisi masing-masing ekosistem padang rumput ini. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke materi matematika. Ya, sebelum semester 1 kemarin berakhir, Ibu Siti sudah pernah menjelaskan tentang bilangan desimal. Bahkan kita belajar bagaimana mengurutkan bilangan desimal dari terkecil ke terbesar dan sebaliknya. Nah, di semester 2 dan di pekan ini kita akan mulai belajar bagaimana operasi hitung pada bilangan desimal. Nah, di pekan pertama ini kita akan belajar bagaimana penjumlahan dan pengurangan pada bilangan desimal. Ya, untuk menghitung operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada bilangan desimal, perhitungannya sama saja dengan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah, hanya saja perlu memperhatikan letak koma pada bilangan desimal. Ya, misal ada bilangan desimal 0,25. Ini komanya itu terletak di
dua angka ya, depan dua angka. Ini adalah koma. Ya, perhatikan, kalian harus memperhatikan letak koma pada bilangan desimal. Oke, yang pertama kita akan belajar dulu bagaimana menjumlahkan bilangan desimal. Sebagai contoh, misal ada 0,16 ditambah 0,34. Nah, untuk lebih memudahkan menjumlahkan ini, kalian boleh menggunakan penjumlahan bersusun ke bawah. 0,16 kemudian ditambah 0,34. Kemudian dijumlahkan. Ya, caranya sama dengan penjumlahan bilangan cacah dengan cara susun ke bawah. Kalian jumlahkan dulu bilangan yang paling di belakang, ya, yaitu 6 ditambah 4. 6 ditambah 4 berapa? 10. 10, tapi tidak bisa kita tulis semua angkanya di sini 10, maka kita ambil angka satuannya yaitu 0. 0, kemudian satunya kita simpan di atas angka puluhannya. Nah, kemudian kita tinggal tambahkan 1 tambah 3 sama yang kita simpan tadi, yaitu 1 tambah 1, 2 tambah 3, 5. Hasilnya adalah 5 dan 0 ditambah 0. Komanya, ingat ya teman-teman, komanya harus sejajar ya. Menjumlahkan bilangan desimal itu komanya harus sejajar. Kita sejajarkan dulu. Karena ini kebetulan dua angka, dua-duanya ini di dua angka di belakang koma. Seperti ini ya. Maka komanya kita taruh sini. Jadi hasilnya adalah 0,16 ditambah 0,34, hasilnya adalah 0,50. Oke, paham? Oke, satu lagi ya contoh penjumlahan. Misal kita mau menjumlahkan 0,105 ditambah 0,22. Kita gunakan penjumlahan menurun. 105 ditambah 0,22. Ya, menjumlahkan bilangan desimal harus mensejajarkan angka komanya. Ya, angka komanya harus sejajar. Berapapun angka di belakang koma tersebut. Kemudian ditambah. Nah, kalian perhatikan di atas ini ada 3 angka di belakang koma. Sedangkan yang di bawah cuman ada 2 angka di belakang koma. 0,22. Ya, kita bisa supaya ada 3 angka di belakang koma, kita tambahkan angka 0 di depannya. Paham? Ya, 0,22 ini sama dengan 0,220. Karena teman-teman, kalau bilangan desimal angka terakhir itu 0, itu tidak perlu ditulis juga tidak apa-apa. Tidak mengapa ya. Jadi kita bisa tambahkan di sini agar dia juga punya 3 angka di belakang koma. Biar sejajar dengan yang atas. Oke, tinggal kita jumlahkan. 5 ditambah 0 sama dengan 5. 0 ditambah 2 sama dengan 2. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Kemudian 0 ditambah 0. Komanya langsung di bawah, disejajarkan. Maka 0,105 ditambah 0,22 hasilnya adalah 0,325. Oke, itu penjumlahan bilangan desimal. Sekarang kita akan menghitung pengurangan bilangan desimal. Sebagai contoh, misal Ibu Siti mau mengurangkan 0,28 dikurang 0,07. Kita menggunakan pengurangan susun ke bawah juga biar lebih mudah. Ya, sama juga dengan penjumlahan, kita harus memperhatikan letak komanya. Komanya harus sejajar. Kalau dia dua angka di belakang koma, maka yang di bawah pun harus 2 angka di belakang koma.
Perhatikan karena kebetulan ini semuanya 2 angka di belakang koma. Ya, tinggal kita kurangkan saja. 8 dikurang 7 sama dengan 1. 2 dikurang 0 sama dengan 2. 0 dikurang 0 sama dengan 0. Komanya sejajar. 0,21. Maka 0,28 dikurang 0,07 hasilnya adalah 0,21. Oke, sampai sini kalian sudah cukup paham? Oke, Ibu Siti akan kasih satu contoh lagi ya. Perhatikan, misal ada 0,69 dikurang 0,437. Ya, kita susun ke bawah, sejajarkan komanya. Karena kebetulan yang di atas itu 2 angka di belakang koma, kita tambahkan dengan angka 0. Ya, agar dia juga 3 angka di belakang koma. Ya. Berlaku untuk semua ya, teman-teman. Kalau misalnya dia 3 angka di belakang koma terus dikurang dengan 4 angka di belakang koma. Nah, yang 3 angka itu dijadikan juga 4 angka di belakang koma dan ditambahkan angka 0 dengan ditambahkan angka 0 supaya jadi 4 angka di belakang koma. Jadi harus sejajar komanya. Oke, 0 dikurang 7 bisa tidak? Tidak bisa. Bagaimana kalau kita tidak bisa? Ya, kita pinjam di depannya. Ya, 9 ini kita pinjam 1. Maka 0 ini akan jadi berapa? 10. Yang 9 tadi sudah kita pinjam 1. Maka sisa berapa? Sisa 8. Kita coret ya 9-nya supaya lebih jelas. Maka tinggal kita kurangkan. 10 dikurang 7, 3. 8 dikurang 3, 5. 6 dikurang 4, 2, 0 dikurang 0, 0. Maka komanya sudah sejajar. Kita taruh situ, sejajar ya. Maka hasilnya adalah 0,69 dikurang 0,437. Hasilnya adalah 0,253. Gitu ya, teman-teman. Paham? Ya, insya Allah kalian paham ya dengan materi operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan bilangan desimal ini. Alhamdulillah materi hari ini selesai. Semoga kalian dimudahkan dalam mengerjakan pekerjaannya nanti. Sampai bertemu lagi pekan depan di materi berikutnya. Dan Ibu Siti tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.